Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kirami usan muallif hadal kitab sayyidina wa ila zami masyayina as'aluka bi syafa'ina ini al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di minggu pagi ini aktivitas rutinitas kita yaitu mengadakan pengajian ba'da subuh, dan ini mudah-mudahan menjadi wajib kita untuk mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kita akan melanjutkan kitab tentang azab-azaban, yang mana di minggu sebelumnya sudah kita bahas tentang azab makan dan azab minum. Maka di pagi hari ini kita akan bahas tentang azabun naum, adab tidur, Pak. Adab tidur. Perlu diketahui hadirin bahwa nikmatud dunia, kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita itu hanya 3 kenikmatan dunia. Yang pertama nikmatud dunia al-aqlu, makan. Nikmat dunia itu makan. 2, wa nikmatud dunia an-naum, tidur. Dan nikmat dunia yang ketiga al-zima, yaitu jima. Hanya 3. Hanya 3 kenikmatan dunia yang nikmatnya hanya sesaat. Makan, minum, tidur, jima. Itu nikmat dunia hanya seperti itu, Pak. Nah, dengan adanya nikmat dunia ini, termasuk di dalamnya adalah tidur, maka Islam mengatur segala bentuk tidur kita supaya tidur ini mendapatkan pahala. Bahkan dalam kitab Hasyiah Jamal, Pak, dibagi tidur itu kebagi 7. Tidur itu kebagi 7. An-naumu ala sab'ati aqsamin. Tidur itu kebagi 7 bagian. 1, ada yang disebut naumul ghaflah. Tidurnya orang yang lalai. 2, ada yang disebut wan naumus saqawah. Tidurnya orang yang siksaan. Tidurnya orang siksaan. Yang ketiga, ada yang disebut wan naumul laknat. Tidurnya orang yang terlaknat atau yang dilaknat. Wan naumul uqubah, dan yang keempat ada yang disebut dengan tidurnya orang yang disiksa. Wa naumur rohah, ada tidur rauhah itu kesenangan. Ada yang disebut dengan tidur rahmat,
Dan yang terakhir ada yang disebut dengan naumul hasyarat, tidurnya orang yang rugi. Nah, baik kita bahas satu-satu hadirin. Tidur itu kebagi 7. Yang pertama an-naumu ghaflah, tidurnya orang yang lalai. Siapakah tidurnya orang yang lalai? Yaitu wan naumu amman naumul ghaflah, yaitu fan naumu fi majlisidz dzikir. Orang yang tidur di majelis ilmu, orang yang tidur di majelis dzikir, orang yang tidur lagi ngaji, itu disebut dengan naumul ghaflah, tidurnya orang yang lalai. Makanya yang pagi hari ini tidur jangan dibangunin, biarin. Biarin. Bonus. Nikmat yang paling Allah berikan tidur itu ketika ngaji, Pak. Makanya orang ngaji kalau tidur itu diberi kenikmatan oleh Allah. Karena tidurnya orang yang lalai. Tapi tenang, Pak. Tidurnya Bapak di sini lagi ngaji itu tetap mendapatkan pahala walaupun tidak paham. Beda dengan tidurnya orang yang di rumah, itu tidak mendapatkan pahala, tapi Bapak tidur di tempat ilmu ketika ngaji tetap mendapatkan pahala. Cuman pahalanya beda dengan orang yang tidak tidur. Nah, satu tuh. Ya. Yang kedua, ada yang disebut dengan wan naumus saqawah. Tidurnya orang yang celaka, Pak. Siapakah tidurnya orang yang celaka ini? An-naumu fi waktu sholat, yaitu orang-orang yang tidur ketika dikumandangkan adzan. Hati-hati, Pak. Nikmat yang paling Allah berikan itu kenikmatan tidur di waktu subuh. Datang adzan, Allahu Akbar terdengar, tapi kita malas untuk bangun. Bahkan nikmat sekali melanjutkan tidur. Hati-hati, tidur ini adalah saqawah, tidurnya orang yang celaka. Waktu datang adzan, waktu sudah datang waktu sholat malah tidur. Nah, ini tidurnya adalah tidurnya orang yang celaka. 2. Yang ketiga, wan naumu laknat, tidurnya orang yang dilaknat. Jadi tidurnya ini mendapatkan laknat. Siapakah itu? An-naumu fi waktu subhi, orang yang tidur di waktu subuh. Allahu Akbar. Artinya apa? Ketika datang waktu subuh, dia ingat bahwa datang waktu subuh terdengar adzan, tapi dia melanjutkan tidur, bangun jam 7, subuh lewat, laknat tidurnya. Beda lagi, Pak, dengan orang yang tidur tapi nggak ingat di waktu subuh, tuh kan? Nggak ingat ketika adzan subuh tidak terdengar, bangun jam 6:30, waktu subuh sudah habis, maka tidurnya ini disebut bukan tidur yang terlaknat. Artinya ketika dia meninggalkan sholat di waktu tidur, sholatnya meninggalkan sholatnya nggak berdosa, tapi tetap nanti wajib qadha. Beda lagi dengan orang yang begitu terdengar suara adzan di waktu subuh, nanti bangunnya setelah selesai adzan. Dia ingat kan bahwa itu sudah waktu adzan, sudah waktu subuh, sudah waktu sholat. Dia malah gak bangun. Ternyata pas bangun jam 7, tidurnya dilaknat, meninggalkan sholatnya dosa, double dosanya, Pak. Allahu Akbar. Wan naumu laknat. 4. Wan naumul uqubah, tidurnya orang yang disiksa. Siapakah itu? An-naumu ba'dal fajri, orang yang tidur setelah waktu fajar. Nah, habis subuh, Pak. Habis subuh. Paling nikmat itu, Pak. Habis sholat subuh tidur. Itu sebenarnya tidurnya adalah tidur laknat. Nah, bagaimana laknatannya? Coba. Bapak setelah subuh jam 6 atau setengah 7 tidur, bangun jam 8, jam 9, jam 10, itu paling malas mengerjakan sesuatu, Pak. Betul, pasti paling malas setelah tidur ba'da subuh, bangun jam 8, jam 9, jam 10, malas mengerjakan aktivitas. Nah, itu dilaknat. Bahkan dalam satu riwayat, tidurnya orang setelah fajar, setelah waktu subuh itu yurisul faqro, mewaris terhadap kepakiran. Nah, padahal itu paling nikmat. Paling nikmat pokoknya lah tidur habis subuh. Wih, mantap itu mah. Tapi hati-hati, tidur ini adalah tidur siksaan. Yang kelima, wan naumur rohah, tidurnya orang yang diberikan kenikmatan. Jadi tidurnya tidur nikmat.
Tidur di waktu kapan? An-naumu qabla duhri, tidurnya orang sebelum duhur. Tuh, jam setengah 11, jam 11 tidur sejam atau setengah jam, itu disebut dengan qailullah. Nah, tujuannya apa? Supaya nanti ketika bangun tengah malam mendapatkan kekuatan untuk qiyamul lain. Maka tidurnya ini naumur rohah, tidurnya orang yang diberikan kegembiraan. Nah itu, jadi kalau mau tidur siang, nah sebelum duhur Pak, sebelum duhur jam 11 atau jam setengah 11 gitu. Nah itu niatkan untuk supaya diberikan kekuatan nanti malam untuk mengerjakan tahajud, bukan untuk melihat bola gitu ta. Beda lagi niatnya tuh, salah. Ya. Wa naumu rahmah. Yang keenam, tidurnya rahmat, tidurnya menjadi rahmat. Tidur di waktu kapan? Yaitu naumu ba'dal isya, orang yang tidur setelah isya jam 8, jam 9, jam 10 itu kan ba'da isya. Nah, bangun-bangun subuh. Nah, itu ba'da isya itu paling afdol tidur. Jadi tidur di awal malam setelah melaksanakan sholat isya. Nah, itu adalah tidurnya, tidur rahmat, Pak. Jadi jangan terlalu malam kita banyak begadang. Jam setengah 1 baru tidur gitu kan, jam 12 baru tidur gitu kan. Nah, itu kurang bagus lah ya, karena kan sunatnya itu Kanjeng Nabi itu memerintahkan kepada umatnya supaya tidur itu setelah melaksanakan sholat isya. Nah, supaya nanti malam itu bisa bangun Pak untuk mengerjakan sholat tahajud. Nah misalkan kalau Bapak kuat jam 1 baru tidur, jam 3 harus tahajud lagi, gak bakal kuat, subuh bisa bablas. Nah, makanya ini tidurnya orang yang mendapatkan rahmat itu adalah tidurnya setelah melaksanakan sholat isya jam 8, jam 9. Nah itu paling afdol itu ya. Jadi jangan kebanyakan begadang ya. Lah susah itu malah ya. Wa naumul hasarat, terakhir tidurnya orang yang mendapatkan kerugian. Siapakah itu? An-naumu fi lailatil jum'ah, Pak. Orang yang tidur di malam Jumat. Artinya apa? Tidur di malam Jumat. Ketika malam Jumat yang mana disebut dengan malam Sayyidul Ayam, malam yang paling hebat, malam yang paling afdol, di malam Jumat kita tidak mengerjakan ibadah baik setelah maghrib, setelah isya, di waktu seperempat malam, di tengah malam, kita bablas tidur, tidak mengerjakan amal kebagusan di malam Jumat, maka tidur kita disebut dengan tidurnya orang yang rugi. Karena di situ terdapat saatul ijabah, waktu ijabah, di situ terdapat fadilah yang sangat luar biasa, menjadi Sayyidul Ayam, rajanya hari, luar biasa di situ. Ada makom, ada saatul ijabah, Pak. Nah, makanya malam Jumat itu usahakan mau ba'da isya, mau tengah malam, mau sepertiga malam, usahakan untuk berdoa karena di situ ada saatul ijabah. Nah itu. Jadi ada 7 tidur ya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan bahas tentang adabun naum. Adab-adaban tidur. Yang dimaksud tidur di sini adalah tidurnya rahmat, tidur ba'da isya. Artinya tidurnya orang yang biasa lumrah lah ya. Nah, ada adab-adaban tersendiri Pak, supaya tidur kita mendapatkan pahala, supaya tidur kita dijadikan catatan amal kebagusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidur ini hukumnya adalah jaiz. Jadi itu boleh. Artinya ketika Bapak tidak tidur itu tidak akan mendapatkan siksa. Tidak akan mendapatkan siksa, Pak. Kalaupun Bapak tidur itu nggak akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita tata dengan adab-adaban, insya Allah pahala tidur akan tertulis menjadi amal kebagusan bagi kita. Adab-adabannya, hadhihi faida arota naum, tatkala kita di mana-mana bermaksud akan tidur Pak, fa'alaika biadabi samaniyah, maka semestinya bagi kita menjalankan 8 adab. Ada 8 adab ketika kita akan tidur. Ada 8. Yang pertama, al-awwalu al-istiqbal, kama qala fabsut firasika mustaqbilal kiblati. Yang pertama yaitu kita mengamparkan
atau menggelar tempat tidur. Pertama, kita menggelar tempat tidur, kasur berarti kita udah punya. Nah, ini kalau bahasa kitab kan pabsut pirosaka itu karena zaman dulu belum ada spring bed, Pak. Makanya bahasanya pabsut pirosaka. Amparkan, gelarkan tempat tidur. Terus mustaqbilal kiblati. Hadapkan tubuh kita ke kiblat. Nah, jadi tidur itu mesti menghadap kiblat, Pak. Sunatnya tuh. Wal istiqbalu ala darbaini. Dan menghadap kiblat itu ada dua cara. Nih tidurnya menghadap kiblat. Ahaduhuma istiqbalul muhtador. Menghadapnya seperti orang yang lagi syakaratul maut. Tuh, bagaimana orang yang syakaratul maut? Bagaimana orang yang sakit? Yaitu wa huwa al mustalqi ala qafahu. Orang itu terlentang kepada pundaknya. Artinya fa istiqbaluhu ayyakuna wajhu wa ahmasahu ilal kiblati. Telapak tangan wajahnya itu menghadap ke kiblat. Wahada al istilqa'u, ini terlentang. Jadi wajah kita, telapak tangan kita, terus telapak kaki kita menghadap ke kiblat, Pak. Paham kan paham nggak maksudnya? Ini masih apa sih mesti harus dipraktekkan ini? Jadi terlentang, kepala berarti di sebelah timur, ya kan? Kaki di sebelah barat, jadi menghadap kiblat. Jadi bukan posisinya kayak gini, ini kan membelakangi kiblat kan, berarti posisinya gini. Nah, jadi nanti telapak kaki kita menghadap ke kiblat. Paham kan? Nah, itu yang pertama, itu menghadap kiblat. Dengan posisi terlentang. Posisi terlentang. Layaknya seperti orang yang lagi sakit sih, Pak. Bukan apa itu? Bukan nyagigir tuh apa bahasa Indonesia nyagigir? Nyagigir itu, aduh ampunlah, nyagigir. Posisinya terlentang dengan kaki di sebelah barat atau menghadap kiblat, itu disebut dengan mustaqbilal kiblati. Seperti kita sholat, Bapak berdiri sholat menghadap kiblat terus tidur, nah itu seperti itu, posisinya terlentang. Nah, ini berlaku mubahun lirrijal, hukumnya mubah bagi laki-laki, Pak, artinya boleh seperti itu. Nah, tapi wa makruhulin nisa, terlentang dengan posisi seperti ini bagi perempuan itu hukumnya menjadi makruh. Nah, wanita tidur terlentang aja gitu walaupun menghadap kiblat, itu hukumnya makruh bagi wanita. Nah, ini mustaqbil kiblati ini bagi laki-laki mubah, posisi seperti ini bagi wanita menjadi makruh. Nah, wasanihuma, nah yang kedua nih, wa huwa sunnatun ma dzakarahu bi qauli wa num ala yaminika kama yudja'ul mayit filahdihi. Nah, ini yang mesti kita terapkan. Adab-adaban yang kedua, menghadap kiblat dengan posisi ala yaminika kama yudja'ul mayit filahdihi. Laksana seperti orang yang tidur itu seperti orang yang seperti jenazah yang ada di liang lahat. Wa yakunu wajhaka ma'akibalata badanaka ilal kiblati, yang mana wajahnya beserta badannya ilal kiblati menghadap kiblat. Tuh. Jadi posisinya kepalanya sebelah utara, berarti samping, tidur nyamping laksana seperti jenazah yang ada di liang lahat. Posisinya seperti itu, Pak. Harus seperti itu posisinya. Itu sunat. Wa amma naumu alal wuzu, bahwa naumu syayatin. Adapun kalau kita tidur tidak seperti itu, ya, jadi menghadap ke kiblat, wajah kita, dada kita, badan kita tidur miring ke kiblat, itu hukumnya sunat dengan kepala di sebelah utara, sama seperti jenazah ketika berada di liang lahat, harus seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita tidur kita tungkurep? Nah, kadang-kadang kan kita mah enaknya tungkurep gitu kan, apalagi ibu-ibu pas malam Jumat, tungkurep, gak mau dipinta piring jatah. Nah, apa itu hukumnya? Wa fahuwa naumu syayatin,
tidurnya tengkurap seorang laki-laki atau perempuan itu laksana seperti tidurnya setan, Pak. Allahu karim. Hati-hati. Wa huwa makruhun, dan hukumnya menjadi makruh. Wa aman naum ala yashar bahwa mustahabun indal atba'i li anna yusriu hadamal ta'am. Nah, tadi kan menghadap kiblat laksana seperti orang yang lagi berada di dalam kuburan. Nah, itu kan pasti posisi miring, itu kan posisi miring berarti kan sebelah kanan itu di bawah kan? Di bawah. Menurut ilmu kedokteran bahwa mustahabun disunatkan pula indal itba'i menurut kedokteran li annahu yusriu hadamal ta'am, di sebelah kiri itu mempercepat pencernaan makanan. Kalau kita tidur menghadap kiblat tapi posisi perut kita itu di sebelah kiri, itu menjadi sebuah kesehatan, menjadi kesehatan supaya mempercepat peredaran makanan. Nah, ini berarti posisi tidur itu dibalik, Pak. Tetap menghadap kiblat tapi posisi dibalik. Ini sebelah kiri, berarti kepala kita di sebelah selatan adanya, tapi tetap menghadap ke kiblat. Posisi jenazah kan kepala di sebelah utara. Nah, kalau menurut kedokteran itu pencernaan makanan akan lebih cepat mencair itu ketika kita tidur menghadap kiblat tapi posisi ini sebelah kiri. Berarti dibalik tetap menghadap kiblat, cuman kepala menghadap selatan. Paham ya? Nah, tetap seperti itu. Jadi silakan Bapak mau menerapkan posisi yang mana? Mau seperti jenazah atau menurut ilmu kedokteran di sebelah kiri, tapi tetap wajah dan dada menghadap ke kiblat. Nah, itu. Atau yang tadi, yang posisi wajah dan telapak kaki menghadap kiblat, laksana orang yang sholat dengan posisi terlentang, tapi itu menjadi mubah dan makruh bagi wanita. Nah, itu. Wayan bagi min jihati tibi ayat toja'a alal janibil aiman qalilan ba'dal akli summa yang qalibu alal janibil aisar. Wayan bagi, dan diperbolehkan dari ilmu kedokteran kita tidur menyamping ke sebelah kanan qalilan sebentar ba'dal akli setelah makan. Nah, ini kan bahasa kita, Pak, sering dengar jangan tidur setelah makan. Itu kan alasannya kenapa? Takut gulanya naik gitu kan. Nah, padahal menurut kitab dan menurut penelitian dokter yang tidak boleh itu setelah makan tidur itu di waktu malam, Pak. Di waktu malam. Adapun di waktu siang nggak apa-apa. Nah, tapi terapkan dengan tata cara ini. Boleh setelah makan kita tidur, itu kan? Ba'dal akli, setelah makan, tapi dengan posisi ala zanibil aiman, kita menyamping ke sebelah kanan terlebih dahulu, laksana seperti orang yang dalam liang lahat sebentar. Summa yang qalibu ala janibil aisar, terus kita balikan badan kita ke sebelah kiri. Itu boleh. Nah, itu untuk tadi karena alasannya pencernaan makanan akan cepat turun ketika kita posisi ke sebelah kiri. Jadi posisinya kalau Bapak siang hari habis makan mau tidur, posisinya terlebih dahulu ke sebelah kanan, paling 2 menit, 3 menit atau 5 menit, baru setelah itu balikan kepala ke sebelah selatan. Nah, itu menurut dokter itu tidak berbahaya bagi kesehatan, bahkan menjadi pencernaan makanan yang ada dalam tubuh kita setelah dimakan itu akan cepat turun. Nah, seperti itu. Tenang. Paham ya? 2. Wasani madkurun biqauli. 2. Wasani wa'lam aitadqara inda iradatin naum. Nah, yang kedua, Pak. Setelah tadi Bapak mau tidur menghadap kiblat tubuhnya, ingat adab yang kedua.
Ini menjadi pemahaman bagi diri kita. An-naum mislal maut. Sesungguhnya tidur itu seperti kematian, Pak. Nah, Bapak tanamkan dalam hati, tidur ini laksana seperti kematian. Dengan posisi miring ke sebelah kanan seperti tadi, Bapak tanamkan dalam hati, an-naum mislal maut. Tidur ini laksana seperti orang yang mati. Dan nanti wal yaqdota mislal ba'ats. Dan bangun dari tidur itu laksana kita bangun dari alam kubur. Oh. Wala Allah taala yuqbidu ruhaka filaitika. Dan ini dikhawatirkan kita dicabut ruh filaitika di malam itu, Pak. Di malam itu bisa jadi itu menjadi malam terakhir, menjadi tidur terakhir. Maka setiap kita tidur, tanamkan dalam hati kita setiap malam bahwa tidur ini laksana seperti kita akan tidur di alam kubur, dan ketika Allah nanti bangunkan di waktu subuh, laksana ini bangun seperti bangun dari kubur, ba'ats disebutnya. Nah, tanamkan seperti itu. Nah, mendapatkan pahala, Pak. Fakun musta'idan. Oleh karena itu, fakun musta'idan, kita harus siap-siap liqa'ilihi, dengan bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita siap tidur, berarti kita tanamkan dalam hati kita, ini semata-mata kita berada dalam kematian. Nah, dua. Yang ketiga, bi antana ma'al taharati, ketika kita akan tidur ala taharati, laksana kita harus punya wudu, Pak. Laksana harus kita punya wudu. Ya kan? Tidur itu kan tadi an-naum mislal maut, seperti layaknya akan kematian. Orang yang mati, orang yang wafat, Pak, ketika akan masuk alam kubur itu mesti dimandikan. Berarti dalam keadaan suci, dimandikan, diwudukan. Kita pun sama. Karena tidur sebagai kembang kematian, maka adab-adabannya pun sama. Ketika kita akan tidur, kita disunatkan untuk berwudu. Bahkan makruh kalau kita tidur dalam keadaan junub. Kita makruh tidur dalam keadaan tidak bersuci. Sunat ketika kita tidur harus punya wudu. Kita mau boro-boro wudu kan, cuci kaki aja nggak pernah mau tidur kan. Allahu karim. Padahal sunatnya adalah wudu. Lalu apa padilahnya? Ini dalam satu hadis dikatakan, man, barang siapa tawal doa yang wudu ini si man indan naum, ketika dia akan tidur dalam keadaan suci, terus Allah cabut ruhnya di malam itu ketika tidur, maka dia meninggalnya dalam keadaan syahid. Tapi kalau misalkan dia tidak wafat, artinya dibangkitkan kembali, dibangunkan kembali di waktu subuh, maka orang yang tidur dalam keadaan punya wudu, dia dituliskan orang yang sholat satu malam suntuk. Itu padilahnya. Oh, berarti Bapak nggak usah sholat malam punya wudu, tenang. Sudah ditulis malaikat laksana seperti orang yang sholat di tengah malam. Allahu Akbar. Nah, jadi tetap kita harus punya wudu, Pak. Niatkan dalam hati bahwa wudu ini bukan wudu untuk sholat. Nah, adapun nanti Bapak sama istri kena gitu kan, kena kulit sama kulit, udah itu nggak ada masalah, artinya Bapak nggak usah wudu lagi, karena itu wudu bukan untuk sholat, wudu untuk tidur gitu, Pak. Warabiu 4, setelah Bapak wudu nih, wa antakuna wasiyataka maktubatan tahta wasyadataka, Bapak harus wasiat maktubatan, tertulis di bawah bantal. Berat ini. Setelah wudu Bapak tulis wasiat. Wasiatnya apa? Kalau saya malam ini meninggal, kalau besok saya meninggal, tolong saya kuburkan di anu, tolong hutang saya bayarkan, tolong itu saya punya utang di sono sekian. Wah, ditulis. Nah, maktubatan, sunat, Pak, itu sunat. Kadang-kadang kita kan ada satu perkara yang memang dirahasiakan kepada istri, artinya tidak terbuka. Wasiatnya di sini, wasiat tulis, ketika saya nanti wafat, tolong
anak saya yang dari istri kedua tolong di sini gini, wah dikabarin, nah itu wasiat wasiat. Jadi kan ketahuan sudah wafat. Itu sunat seperti itu Pak, sunat. Jadi wasiat maktubatan, wasiat kita ketika akan tidur itu sunat untuk kita tulis. Nah takutnya di malam itu menjadi malam terakhir kita tidur. Siapa tahu mungkin malam ini kita dicabut ruh oleh Allah, kita nggak tahu. Sunat wasiat akan tidur. Ampun. Nah fa innaka la ta'manal qabida min naumi, itu kita tidak merasa aman ketika kita tidur. Mungkin saja dalam tidur itu kita dicabut ruh oleh Allah Pak. Nah coba kalau bapak tidur dicabut ruh, sedangkan istri anak nggak tahu kita punya utang ke siapa, kita nggak tahu punya apa di luar sana. Kalau kita nggak wasiat, ahli kita nggak akan tahu. Coba, nah ini kan berbahaya bagi diri kita sendiri Pak. Ketika kita wafat, hutang kita gede, nggak ada yang tahu. Pertanggungjawaban hutang sampai akhirat masih dipertanggungjawabkan. Makanya sunat wasiat. Fa inna man mata bi ghairi wasiyah, nih bahkan dalam ini kita disebutkan fa inna man mata, barang siapa, inna andai kata orang tersebut mati bi ghairi wasiat, wafat bi ghairi wasiat, tanpa dengan wasiat, la yatakallama fi madarajil barzah, orang tersebut tidak akan berbicara di alam barzah. Ada seseorang wafat tanpa wasiat, maka nanti di alam barzah ruhnya itu tidak akan bisa ngobrol dengan ruh yang lain. Wa innal amwata yatazawaruna fi kuburihim sawahu, karena orang-orang yang sudah wafat Pak itu yatazawaruna fi kuburihim sawah, orang tersebut pada ziarah. Artinya bagaimana? Nanti Bapak akan mengalami orang-orang yang setelah wafat itu yatazawaruna di alam barzah, orang tersebut berziarah, artinya berkunjung. Si anu wafat, nanti di alam barzah mereka akan ngobrol. Pala ruh ini bakal ngobrol. Misalkan si anu, "Woi, apa kabarnya di sono?" Sama seperti kita Pak. Oh, si anu baru wafat. Oh, ketemu lagi dengan teman lama di alam barzah, ngobrol. Oh, si anu apakah sudah wafat? Si anu apakah sudah punya anak? Ngobrol seperti kita sama. Cuman kita nggak tahu. Itu di alam barzah. Tapi orang yang tidak wasiat, ketika dia akan wafat, dia tidak bisa ngomong di alam barzah. Nah, kata ada fayaqulu ba'dum li ba'din, sebagian arwah, sebagian ruh bertanya kepada sebagian, ma balu hadal miskin, kenapa orang itu tidak ngobrol, kenapa orang itu tidak bisa ngomong? Fayuqalu innahu mata bi ghairi wasiyah, orang itu ketika wafat dia tidak berwasiat. Nah, maka itu wasiat di sini diutamakannya. Jadi wasiatlah ya, wasiat. Nah, ini wasiat menjadi sunat, tapi dalam madhab Imam Syafi'i wasiat ini artinya tidak diwajibkan. Ini hanya semata-mata untuk menjaga. Nah, syukur-syukur kita aman ya, tidak punya utang, tidak punya apa-apa ya, gampang itu mah, usah wasiat ya. Nah, terus wal khamisu, hadirin, adab yang kelima, setelah kita punya wudu terus kita wasiat, tatanama taiban minad dunubi mustaghfiron. Nah, beres kita punya wudu terus kita menghadap kiblat, wasiat sudah kita tulis, taiban minad dunubi mustaghfiron, kita disunatkan untuk taubat dari segala dosa perdosa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, baca. Ingat dosa yang dilakukan tadi pagi sampai mau tidur, dosa apa saja yang pernah dilakukan, istighfaran Pak, mau tidur istighfaran. Kepada istri mohon maaf, minta maaf kepada istri di sebelah kanan kita, istri sebelah kiri kita, mohon dibukakan pintu maaf kepada istri. Kita mah susah Pak, susah, Allahu Akbar, susah. Man qala hina ya'u ila firasyihi astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa maratin. Minimal kita mau tidur
itu membaca istighfar sebanyak 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sambil mengingat dosa-dosa yang sudah berlalu, mengingat dosa-dosa yang telah kita laksanakan, mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, istighfaran ketika akan kita tidur. Nah, ghafarallahu wa ta'ala alahu dunubahu, Allah ampuni segala dosanya Pak. Ketika akan tidur minimal istighfar 3 kali sambil mengingat masa lalu yang sudah berlalu. Oh, itu. Nah, takutnya di malam itu menjadi malam terakhir, karena kan posisi kondisi tidur kita itu laksana seperti orang yang akan berangkat menuju kematian. Kan bahasanya itu ananaum mislal maut. Tidur itu menjadi seperti kematian, dan nanti ketika kita bangun dari tidur, wal yaqdatu mislal ba'as, laksana orang yang bangun dari kubur. Ba'as, ada pertanggungjawaban, bakal menghadapi hari esok. Nanti dibahas, bakal ada pertanggungjawaban, bakal menghadapi timbangan, bakal menghadapi sirot. Sama seperti kita tidur. Nah, makanya ketika kita akan tidur, supaya dosa kita diampuni, minimal istighfar 3 kali. Ajiman ala ta'uda ila maksiatin, kita rencanakan, kita ajamkan bahwa ala ta'uda ila maksiatin, kita tidak akan kembali lagi menuju maksiat. Tuh. Idastaqaidat, tatkala kita sudah bangun, astagfirullahaladzim, tobatin segala dosa-dosa, terus ajamkan, ya Allah, saya besok pagi andai kata saya diberikan umur, saya tidak akan melakukan dosa lagi. Nah, diampuni dosa itu Pak, diampuni. Allahu Akbar. Wa ajam alal khair li jam'il muslimin, bahkan kita rencanakan ketika besok nanti Allah berikan umur kepada kita di waktu pagi, azamkan ala khairi jam'il muslimin, akan memberikan kebagusan, akan memberikan manfaat kepada orang-orang muslim yang membutuhkan. Tuh, rencanakan. Ya Allah, andai kata besok aku diberikan umur olehmu, andai kata besok aku dibangunkan, aku akan memberikan manfaat, aku akan bersedekah, aku akan memberikan segala apapun yang dibutuhkan oleh orang-orang muslim. Aku siap ya Allah. Ajamkan seperti itu Pak. Allahu Akbar, hebat, hebat. Jangan sampai kita tidur, itu kan tidur rencananya jelek. Besok bangun tidur, saya akan balas dendam. Itu udah bahaya. Itu sudah ada bahaya. Ada lagi kan orang sampai orang nggak bisa tidur karena sakit hati. Lah ini bahaya. Kenapa nggak bisa tidur? Saya sakit hati sama si Anu, masih membekas hati ini. Oh, mau tidur besok saya balas. Dah sama aja. Itu yang bagus itu, niatkan, azamkan bahwa ketika nanti saya bangun dari tidur, saya siap untuk memberikan kebagusan untuk orang-orang muslim di kiri, kanan, depan, belakang, siap untuk memberikan kebagusan. Lah itu hebat. Nah, in ba'asakallahu ta'ala ayyaqadaka min naumik man awa ila firasyi layan widul man ahadin. Nah, kata Kanjeng Nabi, man awa ila firasyi layan widul man ahadin, barang siapa yang dia akan tidur tapi dia tidak berniat, tidak punya tujuan, dulman ahadin, tidak ada niat dalam hati untuk mendolim seseorang, walayah kidu, dan dia tidak merasa dengki kepada ala ahadin, kepada seseorang, gufiro lahu maztaroma, Allah ampuni segala perbuatan yang sudah berlalu. Bapak ketika tidur tadi sudah baca istighfar, Bapak sudah tidur, ketika akan tidur azamkan akan memberikan kebagusan kepada orang muslim. Nah, niat itu sudah Bapak tanamkan dalam hati, tidak ada rasa dengki kepada tetangga, tidak ada rasa dengki kepada siapapun, maka Allah ampuni segala dosa perdosa Bapak yang sudah berlalu. Hebat. Jadi ketika kita akan tidur, usahakan dalam hati kita sudah tidak ada rasa dengki, hasud, lain sebagainya, itu hilangkan. Allah ampuni dosa kita Pak. Tuh. Nah, 6. Adab yang selanjutnya. Wasadisu la tastajlibun naum takallufan. Janganlah kita narik-narik untuk tidur ketika kita belum ngantuk. Tuh. Dipaksa-paksa tidur walaupun belum ngantuk, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Bi Allah tanama idalam yagli bukan naum illa ida qasadta,
kecuali kalau kita bermaksud nanti malam akan melaksanakan qiyamul lail, kita belum ngantuk, boleh kita tidur, narik-narik supaya ngantuk gitu kan, supaya ngantuk, boleh, dengan tujuan nanti malam akan tahajud. Nah itu boleh. Tapi kalau belum ngantuk, jangan tidur, Pak. Udah begadang aja lah, begadang aja. Apalagi kalau kita siang hari ini pengen banget saya tidur semalam, saya shift 3 tapi belum tidur gitu kan, pengen narik-narik supaya tidur. Nah itu udah terserah Allah saja, karena tidur itu adalah fadl dari Allah. Nah kan bahasa itu kan hebat. Bahasa apa? Bahasa orang-orang tua dulu kita, orang tua dulu kan ngomongnya gini, wa aksaruhum naumahum golabat. Janganlah engkau tidur sebelum engkau ngantuk, janganlah engkau makan sebelum engkau lapar. Nah itu kan bahasa itu kan bahasa yang luar biasa. Itu jadi yang keenam itu jangan kita menarik-narik tidur sebelum ngantuk. Nah itu boleh kita menarik tidur, boleh kita bikin ngantuk, kecuali kalau kita akan melaksanakan qiyamul lail jam 10 belum ngantuk, padahal nanti saya mau tahajud, udah usahakan tidur, nggak apa-apa, silahkan. Nah, bitamhidi al-firashil wati'ah. Nah, terus janganlah kita, Pak, bernikmat-nikmat terhadap tempat tidur yang akan kita tidur itu wati'atan, dengan kasur yang empuk. Jangan kasur yang empuk. Kita persiapkan tidur di tempat di hotel kan sudah dipersiapkan. Ini kasurnya spring bed, ini wah kasurnya ini. Itu sebenarnya nggak boleh. Apa alasannya? Karena takutnya kita mempersiapkan tempat tidur yang bagus, tempat tidur yang empuk, takutnya nanti malam kita bablas, subuh bablas, kenikmatan tidur. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Bahkan di situ bal utruk dalik. Andai kata kita punya seperti itu, bal utruk, lebih baik kita tinggalkan. Spring bed kita tinggalkan. Makanya kan santri, Pak, santri kan mana sih pondok pesantren yang membolehkan membawa kasur? Nggak ada. Santri mah bebas, mau pakai alas atau enggak jadi aja, tidur di lantai juga jadi. Santri itu dididiknya seperti itu. Didiknya sepertinya ketika nanti sudah datang ke rumah, sudah berumah tangga, ketika tidak punya kasur, sudah biasa. Allahu Akbar. Bahkan kalau kita tidur di hotel, terus kan pasti disiapkan tempat tidur yang empuk. Nah, bal utruk, lebih baik kita tinggalkan, Pak. Kita tinggalkan seperti itu. Nah, waqsad bihi, kalau kita sederhana itu boleh. Artinya sederhana, kasurnya kasur yang biasalah gitu kan. Tidak membuat terlalu bikin tidur nyenyak gitu kan. Itu boleh. Itu kan bahaya, yang ditakutkan. Kalau kita pakai kasur yang mewah, yang empuk, yang enak, ditakutkan ini malam lewat, subuh lewat, karena keenakan tidurnya itu tujuannya, ya. Yes. Fa innan naum ta'tilu lil hayati illa idza kanat yaqdutuka wibalan. Wa'lam hadirin. Annal laila wan nahara arba'un wa isruna sa'atan fala yakun naumuka bil laili wan nahari aksara min samani sa'ah. Nah ini, ketahui sesungguhnya satu malam wan naharo, dan satu hari arba'un wa isruna sa'atan, itu ada 24 jam. Sehari semalam Allah berikan waktu itu 24 jam. Aksara min samani sa'atin, janganlah kita tidur lebih dari 8 jam. Allah berikan waktu sehari semalam itu 24 jam. Janganlah kita tidur di waktu siang dan di waktu malam lebih dari 8 jam. Maksimal 8 jam. Artinya 8 jam ini bukan malam 8 jam, siang 8 jam, jadi 16 jam. Bukan itu. Sehari semalam maksimal 8 jam. Misalkan di waktu siang 4 jam, di waktu malam 4 jam. Nah itu maksudnya gitu. Pokoknya 8 jam sehari semalam. Jangan lebih dari situ. Nah, lah kenapa? Fayakfika in istami masalan sitina sanatan. Cukup bagi kita, Pak. Andai kata Allah berikan umur kita 60 tahun. Ya. Andai kata Allah berikan umur kita 60 tahun. Antudi'a minna isyrina sanatan. Terus kita tidur sehari 8 jam.
maka wahwa sulusu umurika, maka 1/3 umur kita berarti berapa? 20 tahun itu dipakai tidur. Bapak diberi umur 60 tahun, Bapak setiap hari tidur 8 jam, maka 1/3 dari 60 berarti 20 tahun itu dipakai untuk tidur. Sisanya yang 40 tahun dipotong 15 sebelum balik, 25 tahun dipakai apa? Dipakai apa? 25 tahun pakai kerja, 25 tahun pakai ibadahnya kapan? Ibadahnya kapan? 20 tahun loh. Kita umur diberi 60 tahun, sehari semalam kita tidur 8 jam, berarti 20 tahun ada waktu tidur. Ini bakal dipertanggungjawabkan. Bakal dipertanggungjawabkan. Allahu Akbar. Pakai apa 20 tahun? Hanya dipakai tidur. Hanya dipakai tidur. Allahu Akbar. Mending kalau tidurnya nggak ngaco. Kalau ngaco kalau ngaco gimana? Allahu Akbar, ya Allah. Wa inda naum siwakaka wa tuharuka. Nah, tapi andai kata Pak, kalau kita memang kalau nggak tidur maksiat, ini misalkan gini, ini boleh nih, boleh sehari 8 jam, daripada kita tidak tidur maksiat, lebih baik tidur. Ini mohon maaf, di lingkungan kita banyak ahli maksiat misalkan. Kalau kita nggak tidur pasti gabung ikut maksiat. Lebih baik tidur, itu menjadi selamat daripada ikut nongkrong. Mendingan tidur, itu lebih selamat. Walaupun tidurnya lama nggak masalah daripada bangun maksiat. Tuh. Itu seperti itu. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Sedangkan kita kan paling demen tidur ya. Ampun. Padahal 8 jam itu ukuran dokter itu standar. Tapi kalau menurut matematika Allah, 8 jam sehari itu kalau dikali 60 dibagi 20 itu dibagi 1/3, 20 tahun. 20 tahun dipakai tidur, rugi amat. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Nah, setelah itu Pak, setelah itu wa'jam ala qiyamul lail. Bapak tanamkan ketika akan tidur untuk mengerjakan sholat subuh. Nanti ya Allah bangunkan aku di waktu subuh. Farok atani fi zawfil lail kanjun min kunuzil bari pastaksiru min kunuzil yaumi fakrika. Nanti qiyamul lail, nanti sholat subuh ini bakal menjadi penolong kita di saat fakir. Kapan di waktu fakir? Fil qabri wa fil qiyamah, di saat di dalam kubur dan di hari kiamat. Tahajud kita, sholat subuh kita, ketika kita bangun dari tidur, mengerjakan sholat, mengerjakan zikir, membaca sholawat, bakal nanti sholawat, terus sholat, terus baca Quran di waktu malam, maka ini bakal ketemu nanti di alam kubur dan di hari kiamat. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang terakhir, setelah kita beres summa qra'u, terus kita baca doa bismikallahumma ahya bismika amut. Setelah itu summa qra ayatul kursi, kita disunatkan baca ayat kursi, terus dibaca amanar rasulu sampai akhir, terus surat al-ikhlas, falak binas dan tabarok. Nah, kalau bisa tambahin baca bismillah 21 kali. Nah, kalau kita sudah seperti itu, wal yahudukun naum wa anta ala dzikrillahi taala, maka kita termasuk orang yang tidurnya dalam keadaan dzikir. Terus paman fa'ala dzalik, barang siapa yang mengerjakan tidur seperti itu, uriza biruhi ilal arsy, ruh kita akan diangkat oleh Allah ke atas aras, wa kutiba musollian illa ayastaiqadha, maka tidur kita bakal ditulis sebagai orang yang membaca sholawat semalam suntuk. Allahu Akbar. Tadi adab-adaban tadi kita laksanakan, terus tidur kita, ruh kita diangkat oleh Allah, terus kita dicatat sebagai orang-orang yang membaca sholawat semalam suntuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itulah hadirin adab-adaban tidur yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang berbahagia. Nah, sebelum saya tutup, silakan ada pertanyaan tentang masalah adab tidur. Kalau nggak ada langsung kita doa. Nggak ada? Cukup ya.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi azmain. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wa syuhada wa sholihina wa hasuna ulaika rafiqa dalikal fadlu minallah kafa billahi alima wa sholli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.